Halo teman-teman rekan-rekan, balik lagi bersama saya Imade Bagus ya. Sekarang kita akan perkenalan Lex 11 dan bagaimana sih cara penggunaan Lex 11. Sini saya punya Lex 11. Kita buka. Sini ada Lex 11 nya. Tampilan seperti ini, tampak depan, ke belakang. Oke. Tampak depannya di sini ada kamera depan. Nah, sini ada speaker, terus di sampingnya, terus lihat di sini ada ini untuk headset. Nah, ini bisa kita buka nih di sini. Buka, kalau misalkan pakai headset kabel bisa di sini masukinnya. Sini ada SIM card. Buka SIM cardnya itu perlu obeng minus ya sebenarnya. Kalau dibuka pakai tangan agak susah. Nah, agak susah ya. Terus nah, di sini ada Type C untuk charger. Setelah itu di sebelah sisi kiri layar ada pertama tombol power. Ini tombol power di sini atau tombol matikan nyalakan layar. Di sini ada tombol PTT. Di sini ada tombol volume up dan volume down. Ini up, ini down. Dan di sini opsional sih ya. Bisa digunakan kamera atau masuk ke aplikasi secara instan gitu. Nah, tempat belakangnya, abaikan ya Tegal nih, saya punya Tegal saya pakai. Nah, di sini ada kamera. Nah, kamera ini ya. Ini ada flash dan kamera. Di sini ada sidik jari, fitur sidik jari. Jadi bisa menggunakan sidik jari. Sidik jarinya di belakang. Dan di sini ada micro SD. Ini bisa kita buka aja micro SD seperti ini. Nah, ini nanti diganti aja pakai micro SD kita, ini bisa dicopot. Nah, ini ya, nanti diganti pakai micro SD kita. Kita pasang lagi. Kita masukin. Micro SD di sini ada selanjutnya ada ventilasi. Ventilasi di sini. Sini ada untuk kunci baterai, jadi dia kalau misalkan terbanting, jadi dia tidak baterai keluar gitu ya. Soalnya dia anti banting sebenarnya, bukan anti banting, dia tahan banting. Jadi di samping-sampingnya di sini ada silikonnya. Sebenarnya ini silikon nih. Samping-sampingnya ini sudah kayak kalau itu hard case ya, hard case HP. Di sini dia udah built-in sama hard case HP-nya. Nah, sini ya. Setelah itu di sini saya punya tutupnya. Nah, tutupnya seperti ini ya. Nah, setelah itu, setelah Lex 11 kita buka lagi di dalam box. Itu ada SIM cardnya. SIM cardnya bawahnya halo ya, dari kata project. Halo, terus ada charger. Chargernya, charger bawaannya Lex 11. Perlu diketahui untuk teman-teman, di sini chargernya ini nggak boleh pakai charger selain dari bawaan Lex 11 gitu kan. Karena apa? Karena wattnya sudah ditentukan oleh pabrikan. Jadi nggak bisa dia wattnya pakai yang fast charging yang punya HP-HP sekarang yang 60 watt gitu. Jangan, yang bisa jebol nanti Lex 11 nya. Jadi kita mesti pakai bawaannya gitu. Walaupun ini Type C ya, bisa dicolok pakai charger apapun gitu kan. Yang penting Type C jangan ya, nggak boleh ya, harus pakai charger bawaannya gitu. Sini ada charger bawaan. Terus juga di sini ada buku panduan seperti biasa, boleh dibaca nanti. Di sini ada baterai ya. Buka dulu, ini baterai seperti ini, seperti baterai handphone ya, kayak baterai handphone Nokia dulu sebenarnya, tapi beda sekali. Ini baterai HP. Terus masukkan. Terus ada tambahan. Ini tambahannya dia nih. Ini tidak termasuk dalam box ya sebetulnya. Ini ada baterai cadangan biar sewaktu-waktu kalau misalkan ada perlu ya kan,
bisa langsung ganti baterai gitu. Misalkan habis low atau apa langsung ganti baterai. Nah itu di sini ada holdernya dia ya, holdernya dia buat di sini dicangklokkan di gesper ya. Di sini nanti di samping badan kalian di saku gitu kan. Nanti buat tempatnya Select 11 jadi bisa ditaruh gitu kan. Setelah itu di sini ada headset Bluetooth ya. Ini tidak perlu diketahui ini bukan bawaan ya. Ini tambahan. Ya, mungkin teman-teman ada yang punya seperti ini juga. Nah, ini dia headset Bluetooth. Ya ada kabelnya. Nah untuk casannya juga mesti pakai casan ini ya, nggak bisa pakai casan yang lain. Bisa sih tapi itu tidak direkomendasikan ya. Kecuali palanya ya, palanya mungkin bisa punya pakai si pala Lex 11 ini, pala chargernya bisa gunakan. Tapi kalau kabelnya nggak boleh pakai kabel yang lain, jadi pakai kabel bawaannya dia gitu ya. Ini adalah headset Bluetooth. Nah, ini kan seperti biasa sih ya, cuman dia bisa connect sama Lex 11 saja. Nah selanjutnya kita nyalakan Lex 11 nya. Gimana sih cara nyalakannya? Gampang ya, kita masukkan baterai nih seperti ini. Dia ada innernya nih ya, innernya kelihatan harusnya di sini. Nah innernya sesuaikan saja, saya masukkan klep. Setelah itu jangan lupa dikunci baterainya. Caranya gimana? Ditekan di sini bagian sini, bawah ditekan memang agak susah. Terus di klep, nah sampai bunyi tek tek gitu ya. Jadi ini baterainya nggak bisa diangkat gitu. Jadi kalau misalnya jatuh pun dia kagak keluar ya baterainya gitu. Setelah itu cara tutupnya. Nah, cara tutupnya di sini. Cara tutupnya gimana? Dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah. Ini dari atas ditekan, pencet-pencet aja. Oke. Nah, setelah itu rapi seperti ini, rapi kan. Baru kita nyalakan. Caranya gimana? Tekan tombol power, tekan lama, 1, 2, 3, 3 detik ya untuk menyalakan si Motorola ini. Oke, setelah sudah kita nyalakan, tampilannya akan seperti ini. Nah ini kita seret ke atas saja, seret ke atas. Dia tuh tampilannya kayak Android biasa ya, nggak usah pusing-pusing, kita pelajarin kayak kita pakai HP aja sih. Jadi di sini dia dikhususkan untuk aplikasi namanya ePol PTT. Nah itu bawaan dari Motorola-nya gitu ya. Untuk fitur-fiturnya apa aja sih? Semuanya sih ada. Ini ada Play Store, ada Google, terus juga ada kamera. Nah ya, kamera belakang, ya kan? Juga ada kamera depan. Setelah itu, bagaimana kita cara ke pengaturannya? Pengaturannya, caranya tinggal digeser ke bawah, terus geser ke bawah lagi. Ini ada tombol, ada bukan tombol ya, apa namanya, ikon kayak gear, ini bisa dipencet aja. Nah, ini kita X aja ya. Di sini ada untuk jaringan, perangkat terhubung, aplikasi, baterai, tampilan, suara. Nah ini bisa teman atur sesuai masing-masing ya. Nah ini ada tentang Lex 11. Nah ini namanya Lex 11 L11A. Bisa lihat teman-teman di sini. Sini SIM-nya adalah Telkomsel yang saya gunakan. Di sini emailnya. Sini ada versi Android, alamat, bla 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 bla. Setelah itu bisa kita lihat di sini di pengatur namanya sistem. Jangan lupa kita lihat apakah dia di sini jamnya sudah sesuai dengan jam sekarang gitu kan. Ini soalnya jam ini penting, harus sinkron. Jam dan tanggal
harus disesuaikan gitu ya. Kita lihat tanggalnya udah sesuai ya, kita pakai tanggal otomatis, zonanya juga udah, nggak usah diubah lagi. Ini nggak usah diapain. Setelah itu untuk kalau misalkan ada update sistem gitu kan disuruh update sistem, gimana sih cara update sistem? Gampang, cuman kita pencet aja di sini update sistem. Nah di sini dia tampilannya kayak Android biasa ya, tinggal kita klik aja nih. Periksa, bisa update. Nah ini firmware-nya atau sistemnya sudah versi yang terbaru ya, jadi kita tidak perlu update lagi gitu. Jika ada update nanti ada bacanya download. Untuk update itu baterai harus diperhatikan, kondisi baterai harus 80%, karena kalau misalkan dia di update low pada saat baterai low gitu kan, itu kemungkinan pas lagi loading sistem ya kan, lagi loading tuh lagi memuat updateannya, itu kalau misalkan si lag 11 ini mati, itu lag 11 ini bisa error Pak. Jadi kita harus persiapan baterai minimal 80%, lebih baik full 100%, baru kita lakukan update gitu. Dan pada saat update itu nggak boleh kita otak-atik ya, udah kita diemin aja, kita taruh gitu kan sampai selesai gitu kan. Selesai, kita balik kembali lagi. Nah sini bisa kita lihat ya, di sini untuk aplikasinya bawaannya, kita pilih ePOL PTT. Sebelum kita masuk ePOL PTT, kita lihat dulu apakah si ePOL PTT ini versinya sudah terbaru ya. Bisa kita lihat di sini nih. Nah kita lihat di sini 11.20.124 ini udah terbaru berarti ya. Di back lagi, caranya tekan lama, terus pencet info aplikasi. Nah terus pilih penyimpanan and cache. Di sini bakal ada versinya ya, jangan dihapus data gitu kan, jangan hapus data, nanti data hilang semua. Cukup kita lihat aja versinya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau misalkan aplikasinya nge-lag Pak gitu. Nah bisa kita akalin juga di sini dengan cara tekan lama, terus sama ini masuk ke info aplikasi ya, terus masuk ke penyimpanan and cache ya, terus kita hapus cache gitu. Jangan dihapus data, kalau hapus data nanti hilang, cukup hapus cache aja. Setelah hapus cache udah kelar, cache-nya udah 0, kita kembali lagi. Setelah itu baru kita masuk ke ePOL PTT. Nah sebelum kita masuk, kita lihat dulu nih, ini ada sinyal nggak gitu kan, karena si ePOL PTT ini membutuhkan jaringan gitu, jaringan WiFi maupun jaringan dari SIM card, jadi harus diaktifin ya data selulernya. Atau misalkan pakai WiFi juga bisa, tinggal diaktifin kayak biasa ya, kita masuk ke WiFi nya, tinggal kita masuk ke user, masukkan password bla bla bla, keluar, sudah terkonek, baru kita masuk ke ePOL PTT ya. Tampilan ePOL PTT awal seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada settingnya. Untuk bagian setting di sini, setting yang garis 3, terus bisa kita pilih setting. Di sini yang perlu kita ubah adalah display name. Di sini ada tulisan display name, boleh diklik. Nanti tinggal kita ganti aja nih, mau apa, misalkan namanya Imade Bagus. Nah, tinggal di save. Nah, ini namanya sudah terganti jadi Imade Bagus. Nah, kita ganti lagi karena tadi namanya adalah
Cabawan ya, kita save. Oke, selanjutnya adalah perlu kita atur ini namanya available atau do not disturb. Ini adalah mode ya. Kalau available ini tersedia dan do not disturb ini jangan ganggu. Jadi kalau kita pakai do not disturb itu kita tidak bisa mendengar panggilan masuk. Jadi ini tidak direkomendasikan ya do not disturb kalau misalkan untuk operasi-operasi. Jadi kita pilih available, kecuali kita lagi di tempat ibadah atau tempat yang biar seleksi ini nggak bunyi lah, nggak berisik gitu, kita pakai yang do not disturb. Kalau untuk yang normalnya kita pakai available. Dan di sini ada namanya history. Di sini history call atau pesan, di sini semua. Yang gambar jam nih, gambar jamnya. Setelah itu ada submenu favorit. Nah, di sini bisa kita atur kontak favorit, tapi ini nggak terlalu dipergunakan. Dan di sini yang perlu kita ketahui, di sini ada namanya kontak ya. Ini kontak personnya nih yang sudah terdaftar atau kita sudah daftarin di server. Nah, ini kita bisa hubungin orang yang ada di kontak ini gitu. Setelah itu di sini ada talk group. Nah, di sini ada talk group Binmas Tegal Kota. Nah, kalau kita favoritin, misalkan kita favoritin, akan muncul di sini favorit groups. Nah, begitupun juga kalau kontak kita favoritin, nanti akan muncul di sini di submenu favorit kontak. Nah, setelah talk group ini ada lokasi. Ini lokasi kita saat ini ya, di Gatot Subroto, kantor, lokasi kantor ya. Ini lokasi kantor kita bisa ngirim lokasi kita ke orang-orang gitu kan. Caranya gimana? Caranya kita pencet yang kotak keluar ini. Kamu mau kirim ke kontak, ke grup ya kan, bisa dengan kita pilih kontak, kirim ke Babintunan ya kan, pasti gue kirim. Atau mau kirim ke grup juga bisa, atau grup ya, kita yang kirim ada bacanya sending location. Kita cek ya, kita pilih talk group, kita pilih Binmas Tegal Kota, kita cek di pesannya. Nah, ini kita ngirim lokasi tadi ya. Kita cek, nah ini lokasi yang kita kirim tadi. Nah ini kita dari jamnya, jam sekarang ya, new kita send, itu akhirnya sudah terkirim. Seperti itu. Setelah itu kita bisa atur nih si grup ini jadi auto scan. Apa sih auto scan? Jadi kita tanpa buka grup, misalkan grupnya banyak nih, kita mau dengerin grup yang prioritas aja, semuanya grup pada ngomong berisik gitu kan, kita mau grup yang ini aja nih, yang ABC aja mau kita dengerin, ya udah gampang. Caranya gimana? Kita klik lama, Binmas Tegal Kota, kita klik lama, nanti bakal ada muncul seperti ini. Kita pilih scan list, terus set priority 1, 2, 3 atau normal priority. Semakin tinggi priority itu semakin diprioritaskan. Misalkan talk group A dan B berbarengan masuknya. Nah, misalkan si talk group A prioritinya 1, si talk group B priority 2. Dia ngomong barengan, ada PTT masuk barengan gitu kan, ada komunikasi barengan. Itu yang akan diprioritaskan adalah si grup 1 gitu kan. Grup A grup A karena set priority-nya 1, atau mungkin set priority grup A itu 2, set priority grup B itu 1. Nah, itu akan diprioritaskan ya si B kalau misalkan ada
komunikasi berbarengan gitu dalam satu waktu. Tinggal kita pilih set priority-nya 1, gitu kan. Itu akan muncul di sini namanya ikon tambah tanda 1 nih, 1 bulat nih. Kita pencet lagi, mau kita ganti bisa, kita remove bisa, kita ganti lagi misalkan ke 2 atau 3 atau normal priority. Normal priority ini tuh maksudnya priority 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena di sini kan priority cuman yang diprioritaskan cuman bisa 3 yang paling priority. Nah, normal priority itu maksudnya yang tidak terlalu priority tapi tetap masuk ke priority tapi tidak terlalu priority. Jadi yang paling priority adalah 1, 2, 3. Setelah itu adalah normal priority untuk kayak priority 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan ke normal priority. Baik, ini kita ubah dulu ya jadi priority 1. Setelah itu nggak langsung aktif. Cara kita aktifinnya gimana? Cara kita aktifinnya adalah ke sini. Kita masuk bin Mas Tunggal Kota, terus kita klik ini yang gambar petir, kita klik. Nah, ini updating scan mode. Kalau misalkan dia udah hitam berarti udah aktif ya. Kita keluar. Di sini ada tanda petir jadi berubah ini kan. Ini artinya kalau misalkan ada yang ngomong masuk di bin Mas Tegal Kota kita langsung terima. Contohnya seperti ini. Kan saya coba ya. Sorry. Nah, ini kita masuk. Masuk nih dia nih tanpa kita klik. Nah, masuk dia tanpa kita klik. Kita keluar ya. Di sini pasti aktif nih toggle scan karena kita ngaktifin ini apa namanya scan mode. Ini kita matiin, kita nyalain lagi bisa ya kan. Jadi begitu. Ini toggle scan pasti aktif atau kita bisa aktifin di sini atau enggak bisa kita di sini aturnya. Atau gunakan wifi atau gunakan pakai itu sama aja. Kalau misalkan ini normal aja ya, ini nggak perlu kita otak-atik, use wifi nya biarin aja tetap on. Jadi kita walaupun kita pakai wifi dia langsung connect dengan wifi, tapi kalau kita nggak pakai wifi pakai sim card dong bisa. Setelah itu kita coba di home screen ya, misalkan kita lagi buka YouTube gitu kan, buka YouTube ada panggilan masuk nih ceritanya dari komandan atau ada kumpul, itu langsung masuk dia otomatis. Nah gitu, kita matikan dulu, kita balik lagi, kita balik lagi ke sini, kita scan-nya diaktifin gitu kan, biar dia otomatis scan gitu. Setelah itu bagaimana sih kita kalau pengen ngubungin orang? Gampang banget caranya, tinggal kita cari yang gambar orang satu. Ini untuk private call bukan group call, jadi hanya komunikasi antara orang yang dituju aja. Jadi misalkan kita mau ngomong sama si Babin Tunon, yaudah Babin Tunon itu aja yang denger gitu. Dan perlu kita ketahui, kalau misalkan tandanya hijau berarti dia available, bisa dihubungi atau lagi aktif gitu kan. Kalau yang X ini, silang ini, itu berarti tandanya dia lagi nggak aktif gitu kan, atau HP-nya mati atau paketnya mati gitu kan. Bisa banyak alasannya kenapa si ikon ini X gitu kan. Kita bisa hubungin yang si ikonnya ini hijau ini ya, ikonnya hijau, ada si Babin Tunon, kita klik. Di sini tampilan utama pada saat kita mau melakukan PTT. Di sini ada namanya ya private call. Yang kita ketahui private call itu hanya orang yang dituju yang bisa dengar gitu kan. Hanya si Babin Tunon aja yang bisa dengar, orang lain nggak bisa. Jadi ini benar-benar private, yang lain nggak bisa kedengeran. Nah terus ini ready, ini maksudnya tuh sudah siap gitu untuk melakukan PTT.
Setelah itu di sini ada tombol PTT, di sini ada nama yang dituju. Setelah itu di sini ada tombol back. Di sini tombol back, di sini tombol buat informasi ya. Ini Babin2 None, nomor telepon sekian, dia lagi available, modenya available gitu ya. Setelah itu di sini ada untuk atur volume gitu kan. Nih, bisa kita kecilin, bisa kita besarin. Oke. Di sini ada mode headset atau mode speaker. Kalau misalkan kita mau ngomong biar suaranya besar, kita harus mode speaker. Gimana sih tandanya mode speaker? Mode speaker itu tandanya dia putih. Kalau mode hitam, gambar hitam, ini dia mode headset ya. Jadi keluar suaranya di sini nih, yang kayak kita telepon harus kita tempel di kuping gitu kan. Biar kedengeran cara suaranya besar, gimana caranya? Ini kita pakai yang putih. Oke. Setelah itu di sini ada tombol pesan. Di sini ada tombol ping untuk ngeping, memberitahu lu gue panggil nih, lu gue panggil gitu. Ini untuk lokasi, share lokasi. Di sini untuk share foto, di sini untuk video call gitu ya. Ini kita coba satu-satu, nanti bakal kita coba satu-satu. Yang pertama kita perlu coba, yang paling penting ada tombol PTT buat komunikasi. Ini bisa kita pencet di sini atau di samping sini. Ini connect dia. Coba kita coba ya, hubungin, klik. Nah, itu dia U ini tandanya kamu lagi berbicara gitu kan. Sorry, saya kecilin dulu. U ini tandanya kamu lagi berbicara, berarti kamu lagi berbicara. Nah, kita itu ada tulisan no one is speaking. No one is speaking berarti tidak ada yang berbicara. Gimana biar kita dengar yang bicara? Orang yang lawan kita suruh berbicara aja gitu. Tinggal pencet tombol PTT dari orang tersebut. Nah, itu masuk Babin2 None. Oke. Kita pencet lagi, masuk Babin2 None. Oke. Udah gitu. Setelah kita selesai percakapan, bisa kita akhiri. Kayak kita lagi nelpon orang nih, harus kita akhiri, mesti kita akhiri, wajib kita akhiri gitu kan. Panggilan masuk, misalkan masuk, harus kita akhiri. Kenapa harus kita akhiri? Karena kalau nggak kita akhiri, dia nggak akan bisa masuk ke, dia nggak bisa dengar percakapan yang lain. Jadi dia hanya bisa dengar percakapan dari Babin2 None gitu. Bisa sih nanti dia bakal otomatis tertutup setelah 36 detik. Jadi harus kita tungguin 36 detik. Kalau kita butuh cepet ya harus kita matiin langsung. Baru kita bisa memulai percakapan sama orang lain gitu. Setelah itu kita masuk ke mode ini ya, kirim pesan. Nah, saya kirim pesan nih, tulis aja, hei kamu, gitu. Kirim. Nah, ini bakal diterima di lawannya, gitu kan. Bentar, bakal saya coba balas ya dari yang lawannya. Iya, saya balas gitu ya. Iya, itu akan masuk. Nah, Babin2 None, iya itu katanya. Itu dari si Babin2 None. Kalau yang biru ini dari kita, yang abu-abu ini dari si lawan kita gitu ya. Setelah itu kita coba ping ini. Nah, sending itu ya, ngeping maksudnya tuh kayak kita di BlackBerry dulu ya, ngeping gitu ya. Ini bakal berisik di HP-nya dia. Jadi dia bakal nerima notifikasi terus-menerus gitu kan. Selagi kita pencet ting, dia bakal ngomong ting ting gitu kan. Kita coba balik arahnya ya, pingnya gimana kalau misalkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau kita pencet lagi, bakal seperti itu terus. Selagi kita mencet ping terus, dia bakal tining gitu. Nanti ada instant personal alert from Babin2 None. Kita reply atau tidak gitu. Bisa kita reply, langsung diarahin ke tampilan si user Babin2 None. Bisa kita chat langsung kenapa gitu. Setelah itu kita coba kirim lokasi ya. Cara kirim lokasi gimana? Caranya tinggal pencet tombol lokasi, hingga pencet. Terus setelah itu akan muncul my location kan. Ini kita kotak keluar nih, kita pencet. Ini akan mengirim lokasi ke si pengirim gitu ya.
sorry, penerima bakal mengirim notifikasi ke si penerima gitu kan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita coba sebaliknya. Nah, ini ada lokasi dari si Babintunon, kita lihat. Oh, lokasinya di Gatot Subroto nih, itu deketan kita. Oke, jadi kita tahu kan. Setelah itu kirim foto. Oke, coba kita kirim foto ya. Jadi kita bisa kirim foto, bisa kirim video, ya kan? Bisa record juga langsung, atau ngambil di galeri juga bisa. Kita ambil foto aja langsung ya. Kita ambil, cekrek. Setelah itu kita pilih tombol centangnya. Kita pilih tombol centang, send image, di oke aja. Nah, kan kirim, deliver, sudah terkirim ya. Kita coba sebaliknya, kita coba kirim foto, ya sebaliknya. Kirim. Nah, ini sudah mengirim foto. Nah, ini kita dapat dari Babintunon ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini gambar dari Babintunon. Ini kita untuk save ke HP ini gambarnya, atau kita buang bisa. Kita delete bisa. Send delete. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk recording. Nah, ini ada nih recording. Kita klik. Ini untuk record. Kita mau, misalkan dia lagi sibuk ya kan, gak bisa nerima secara langsung, kita record aja pesan kita. Halo 123 321 123 321. Ini kan bisa kita putar lagi. Halo 123 321. Pesan kita. Halo 123 321 123. Kita kirim Babintunon. Nah, si Babintunon itu akan menerimanya. Begitupun sebaliknya, sama caranya seperti itu. Nah, itu kita ini mengirim dokumen ya. Yang paling pojok ini, sorry saya ulangin. Ini mengirim dokumen. Misalkan kita mau ngirim dokumen PDF atau apa, bisa kita kirim juga di sini. Kayak WhatsApp gitu ya, gitu ya. Ini tuh aplikasinya easy, gampang kayak WhatsApp, kayak kita gunakan WhatsApp. Ini cuman agak berbeda aja tampilannya. Ini untuk kirim dokumen. Nanti di sini ada pilihan dokumen, kita pilih di sini, kirim selanjutnya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita back, kita pilih ini foto udah, lokasi pun udah, video call. Oke, video call coba ya. Kita coba video call. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampil video call kan. Kita mana kan ya, ini live video call. Nah, tuh. Ini untuk kita jeda video call. Jeda, kita mulai lagi bisa. Ini untuk mute, untuk biar nggak pakai suara, terlepas lagi. Ini untuk matikan. Dan ini untuk kamera depan ya. Nah, kamera depan seperti ini. Nah, perlu diketahui ini video call hanya satu arah, jadi sistemnya kayak broadcast, kayak kita live di Instagram gitu. Hanya kita aja yang bisa ngasih gambar ke penerima, dan kita nggak bisa ngeliat penerimanya siapa gitu. Kita hanya bisa ngasih video call doang, video ke penerimanya gitu. Oke, kita matikan. Setelah itu kita kembali, udah semua ya, kita kembali. Sama juga caranya untuk yang talk group juga sama. Kita mau komunikasi misalkan sama banyak orang gitu, sama orang di grup, nah kita pilih itu talk group namanya.
Ini yang orangnya 3, gambarnya orangnya 3. Kita pilih, kita klik yang di sini, kita klik yang Binmas Tegal Kota, kita klik. Sama ya, ini untuk PTT, ini untuk atur suara, ini untuk speaker atau headset, ini untuk informasinya, ada member ada berapa gitu kan. Nah ini orang-orangnya. Kembali lagi, sini ada pesan, di sini ada kirim lokasi ke banyak orang, ini kirim pesan ke banyak orang, ini kirim lokasi ke banyak orang, ini kirim foto ke banyak orang, ini video call ke banyak orang, jadi video broadcast ya ke banyak orang. Ini bisa kita klik aja. Nah nanti lawannya itu menerima pasti ya. Setelah itu kita matikan. Gimana sih kalau ada panggilan dari yang lain? Nah bakal seperti ini, T123 321. Nah seperti itu ya. Selebihnya sama. Setelah itu kita pindah, kita matikan, kita pindah, walaupun kita nggak standby di aplikasinya gitu. Jadi dia tetap bakal terima gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita lagi buka-buka apa, nggak apa-apa, tapi dengan syarat HP ini hanya untuk PTT, tidak untuk WA, Line dan sebagainya. Dan download aplikasi di luar Play Store itu tidak direkomendasikan. Dan juga tidak direkomendasikan install aplikasi lain selain Evil PTT. Kalau misalkan install aplikasi lain, karena dia RAM-nya 4 kan, dia jadi berat, jadi dia cepet panas gitu. Karena kalau misalkan ada komplain kenapa sih cepet panas, nah itu kemungkinan ada 2. Tempatnya yang memang kita lagi ekstrim, lagi panas ekstrim di tempat yang kita lagi operasi atau tempat kita berada lagi panas, itu bakal ngaruh ke device-nya ini. Atau kemungkinan kedua itu ada aplikasi lain yang jalan di latar belakang gitu. Makanya kalau bisa jangan pakai aplikasi lain selain Evil PTT. Kalau misalkan ada WA lain atau aplikasi lain, misalnya di HP pribadi aja gitu ya. Dan saya mau ngasih tahu, untuk di sini ada tulisan available nih. Berarti tandanya si Evil PTT itu aktif ya. Kalau misalkan kita matikan data selulernya, ini akan putus ya si available-nya ini. Bentar ya, tunggu dia refresh. Si available-nya ini akan berubah. Tadi dia memang butuh waktu ya. Nah ini setelah kita matikan, nih tandanya kalau kita nggak pakai data seluler atau datanya habis atau paketnya habis. Nah ini bisa kita lihat di sini. Ini tandanya, tanda si sinyalnya ini X hilang ini ya. X hilang ini artinya kuotanya habis atau tidak ada paket gitu ya, atau tidak sambung ke internet. Nah ini juga tulisannya no connection. Nah kalau dilihat ini connection is unavailable gitu kan, koneksi tidak tersedia. Dan di sini kita lihat statusnya offline, yang tadinya available menjadi offline gitu ya. Ini jadi wajib kita nyalakan. Terus teman-teman, kalau misalkan ada ketemu kendala, ini kita bicara troubleshootnya yang basic-basic aja. Misalkan ada kendala di sini, misalkan 4G-nya hilang atau masih ada nih paketnya tapi sinyalnya X gini nih, sinyalnya ada X-nya, Telkomsel tapi X. Nah itu bisa kita masuk ke pengaturan, terus dikebawahin, terus paling bawah ada bagiannya namanya sistem. Terus kita masuk ke lanjutan, kita pilih jaringan, kita pilih setelan jaringan diatur ulang, kita pencet aja. Nah ini akan mereset semua pengaturan ini ya, apa namanya,
jaringan kita ya, wifi dan SIM card. Jadi kalau misalkan ada wifi yang terhubung, ini juga bakal hilang, bakal refresh lagi kayak kita awal-awal buka HP gitu ya, HP baru gitu. Jadi jaringannya perlu dimasukkan lagi kodenya. Kita setel ulang, tunggu. Nah, ini kan merefresh semua pengaturan jaringan. Nah, ini ya di sistem. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kita habis buka aplikasi gitu kan, nih ada kotak kecil nih di sini di kanan. Habis kita buka aplikasi pasti kesimpan di sini dia. Jangan lupa kita hilangkan karena ini makan RAM dia. Hilangkan gitu kan. Kita masuk. Ini kan disable tadi, no connection ya, karena udah bisa atur lagi seperti itu. Ini juga data seluler wajib nyala, dan untuk akses lokasinya untuk GPS juga wajib nyala ya dia, karena si aplikasi ini dia pakai GPS. Jadi dia bisa terus-terusan mengirim ke server lokasinya si device ini gitu. Jadi dia secara terus-menerus ngirim lokasi ke server agar bisa dikontrol gitu ya. Jadi teman kita tahu lokasi kita di mana, dan kita juga bisa melihat lokasi teman kita berada gitu. Seperti itu aja penjelasan singkatnya ya untuk leg 11. Oh ya, satu lagi, leg 11 ini dia tahan air ya. Dia bisa nyelam di air sedalam 1 meter dan 30 menit. Kalau lebih dari itu tidak dianjurkan ya. Jadi kalau misalkan kecipratan air atau apa masih aman gitu ya. Untuk operasi-operasi Lex ini masih aman gitu ya. Ya, sekarang kita akan mencoba matikan ponsel ya. Gimana sih cara matikannya? Caranya gini aja. Kita tekan lama. Sini ada pilihan matikan, muat ulang, mode pesawat, covered mode is off. Ini jangan ya, jangan kita pencet. Ini pesawat, ini mulai ulang, ini matikan. Kalau misalkan kita covered mode, ini tampilan bakal hitam. Kita coba ya. Ini walaupun kita pencet gini juga TPTT, ini tampilan hitam. Jadi kita nggak kelihatan gitu ya. Gimana caranya biar tampil lagi? Kita pencet yang lama juga lagi. Kita buka covered mode-nya. Kita klik lagi. Nah, ini tampilannya akan baik lagi gitu ya. Coba kita matikan, mulai ulang atau matikan, kita pilih matikan, sama kayak biasa aja. Nah, kita tunggu sampai dia getar sekali. Udah digetar baru bisa dicabut baterai. Sebelum dia getar atau mati sempurna seperti ini, jangan coba-coba kita langsung tarik baterai gitu. Sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau misalkan keterusan jangan gitu ya. Kita matikan sesuai prosedurnya gitu ya. Nah, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.